Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita menyinggung tentang pembagian hadis dhaif karena celah atau aib yang dimiliki dalam diri seorang rawi, baik celah yang berhubungan dengan adalah seorang rawi atau aib dan celah yang berhubungan dengan kedabitan seorang rawi, kualitas penjagaan atau penyampaian seorang rawi dari hadis-hadis yang telah dia dapatkan selama marhalah tahammul hadis atau pengambilan hadis. Demikianlah hadis-hadis dhaif yang perlu kita pahami dan perlu kita kenal. Namun jika ada pertanyaan, bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif? Atau bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif? Perlu kita pahami perbedaan antara dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana hukum meriwayatkan hadis dhaif? Hukum meriwayatkan hadis dhaif atau menyampaikannya kepada orang lain atau menuliskannya dalam sebuah kitab, maka hukumnya adalah jawazur riwayah bihi. Boleh meriwayatkan hadis dhaif tersebut. Dengan catatan dia harus menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis dhaif dengan sebab-sebab tertentu, baik sebabnya karena saktin fil isnad atau sebabnya karena adanya celah atau aib dalam diri rawi hadis tersebut. Namun, jika kita kembali ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Apakah boleh mengamalkan hadis dhaif? Maka jawabannya adalah beragam. Perlu kita pahami di sini bahwa hukum hadis dan pengamalan hadis adalah dua hal yang berbeda. Hukum hadis, jika seorang ulama muhadditsin atau seorang alim ulama menghukumi hadis tertentu dengan sahih atau hasan atau dhaif, maka itu hukumnya bukan berarti penghukuman 100% atau yaqta' bisihhatihi, yakin 100% bahwasanya hadis ini sahih, atau yaqta' bihusnihi, atau yakin 100% bahwasanya hadis ini hasan, atau yaqta' bidha'fihi, atau yakin 100% bahwasanya hadis ini dhaif karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakannya. Bukan demikian. Kenapa? Karena majal atau area dari hadis-hadis yang sudah kita sebutkan, baik itu hadis sahih atau hasan atau dhaif, areanya adalah dhanniyut thubut atau dhanniyut dilalah. Itu artinya ada kemungkinan 1%. Itu artinya bahwa kita tidak yakin 100% menghukumi hadis ini sahih, hadis ini hasan, atau hadis ini tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW lantaran hadis ini dhaif. Tidak demikian. Namun hadis ini dihukumi sahih karena telah mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama muhadditsin, dari syarat-syarat sahih atau hasan atau hadis dhaif. Berarti inti yang ingin kita sampaikan adalah la naqta', tidak menentukan yakin 100%, namun hanya menghukumi sesuai dengan ijtihad, sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati oleh jumhur ulama muhadditsin. Karena boleh jadi hadis yang dihukumi dengan dhaif, boleh jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakannya benar-benar dalam lapangan, namun yang sampai kepada kita hanya hadis dengan jalur perawi-perawi yang dhaif, perawi-perawi yang memiliki kekurangan-kekurangan dalam dirinya, atau dhaif karena bisababi saktin fil isnad dan lain sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita ingin menjawab apakah boleh mengamalkan hadis dhaif, jawabannya adalah boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Lantas syarat-syarat itu apa saja? Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya dapat mengamalkan hadis dhaif? Kenapa hadis dhaif boleh diamalkan? Karena jika tidak
boleh diamalkan secara mutlak, maka akan hilanglah sebagian besar apa yang ada di dalam agama Islam. Karena apa? Karena banyak juga hadis hukum-hukum yang banyak juga hal-hal yang didasari karena hadis-hadis yang dhaif. Namun tentu hadis-hadis tersebut tidak bersifat dhaif yang syadid atau dhaif yang terlalu kuat. Syarat-syarat tersebut adalah yang pertama, ayyakuna fi fadailil a'mal. Harus diamalkan hadis dhaif yang ingin diamalkan yaitu pada area atau hal-hal fadilah suatu amalan. Maka tidak boleh mengamalkan hadis dhaif yang muatan atau materinya atau maknanya berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan kaidah. Tidak boleh mengamalkan hadis dhaif pada area akidah. Karena apa? Karena area akidah atau hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan akidah tidak boleh didasari dengan hadis dhaif. Terlebih tidak boleh jangankan didasari oleh hadis dhaif, didasari oleh hadis yang dhanniyut thubut saja tidak boleh, apalagi hadis yang dhaif. Maka hadis yang atau dasar-dasar dalil-dalil yang boleh dipakai dalam ranah akidah hanya hadis mutawatir atau yang yufidul ilma, qat'iyut thubut dan qat'iyut dilalah. Berarti jika ingin mengamalkan hadis dhaif, maka harus di ranah selain akidah, kemudian selain di hukum halal dan haram, selain di hal-hal tentang pernikahan, talak, dan lain sebagainya, maka boleh diamalkan. Demikian syarat pertama dalam pengamalan hadis dhaif yang perlu untuk kita pahami sehingga kita memiliki pemahaman yang benar bahwa tidak semua hadis dhaif itu langsung kita tolak, tidak semua hadis dhaif itu langsung tidak kita terima. Namun kita harus tawakuf terlebih dahulu, kita harus teliti terlebih dahulu kedhaifannya, apakah dhaifnya syadid, dhaifnya kuat atau tidak. Kemudian dhaifnya dapat diamalkan dalam ranah selain akidah atau selain halal dan haram atau tidak, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa lebih bijak dalam mengamalkan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.